Presiden Prabowo kembali menunjukkan sikap hormatnya kepada senior di TNI saat menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta. Di acara ini, Presiden Prabowo tampak duduk berdampingan dengan mantan Wakil Presiden ke-6 Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno yang ikut menandatangani petisi Forum Purnawirawan TNI yang antara lain meminta MPR agar memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo kemudian membungkukkan badan dan memberi hormat militer kepada Tri Sutrisno sebelum melangkah menuju podium untuk menyampaikan pidatonya. Gestur tubuh Prabowo yang menunjukkan sikap hormat seorang prajurit kepada seniornya yang sebetulnya mempunyai sedikit perbedaan pendapat itu disambut tepuk tangan meriah dari purnawirawan TNI dan Polri yang hadir dalam acara ini. Di dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya menghargai berbagai sikap dan perbedaan pendapat yang disampaikan seluruh warga negara Indonesia, termasuk organisasi manapun. Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia selalu diganggu oleh kekuatan asing sejak dulu hingga sekarang, karena Indonesia mempunyai kekayaan yang berlimpah. Karena itu saudara, kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit ini harus mengerti. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Inti dari cuplikan pidato Presiden Prabowo ini menyiratkan bahwa semua elemen bangsa, termasuk para purnawirawan TNI dan Polri, harus bersatu dan bekerja sama menjaga dan memelihara kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menghadapi gangguan asing. Oleh karena itu, kata Prabowo, para purnawirawan diminta untuk tetap memberikan sumbangsihnya, meskipun secara kedinasan sudah menyerahkan tugasnya kepada generasi penerus. Namun sebagai patriot dan warga negara, para purnawirawan dituntut untuk memberikan apa yang bisa disumbangkannya kepada bangsa dan negara. Prabowo juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah, serta menghargai para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan landasan kuat bagi bangsa dan negara Indonesia sekarang ini. Sebab bangsa ini tidak dibangun dalam 5 hingga 10 tahun, tetapi puluhan tahun, dan yang akan membangun bangsa ini tidak hanya 1-2 orang. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang
dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Jadi saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai purnawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Presiden Prabowo Subianto bersyukur bahwa dirinya pernah dididik dan dilatih oleh Angkatan 45 dan oleh para pembina TNI lainnya, sehingga ia mempunyai keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak mau tunduk kepada bangsa lain, sebab Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah. Prabowo pun kembali menjelaskan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit, yang cadangan dan produksinya terbesar di dunia. Kelapa sawit, menurut Prabowo, sekarang ini sudah menjadi komoditas kritis strategis. Di banyak negara yang dikunjunginya, para pemimpin negara seperti Mesir, Pakistan, India, bahkan negara-negara Eropa selalu meminta agar memperoleh prioritas kelapa sawit dari Indonesia. Dan dengan adanya kelapa sawit ini, Indonesia sebenarnya tidak perlu mengimpor BBM. Untuk itu, Prabowo bertekad bahwa dalam 5 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa bersuasembada energi. Prabowo yakin bahwa semua itu bisa dilakukan karena ia sudah memperoleh suntikan semangat tak kenal menyerah yang ditanamkan oleh generasi Angkatan 45 serta para senior lainnya di TNI. Sambil berseloroh, Presiden Prabowo mengatakan, jangan salahkan dirinya jika ia mempunyai semangat pantang menyerah, semangat merdeka atau mati, serta semangat berdikari. Karena ia memperoleh semangat itu dari para pembinanya seperti Tri Sutrisno, Wiranto, Agung Gumelar, Hendro Priyono, dan Luhut Binsar Panjaitan. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45. Semangat tidak mengenal menyerah. Harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran Presiden Prabowo di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri beserta sejumlah jenderal purnawirawan TNI lainnya, termasuk yang berbeda pendapat dengan Prabowo, sebenarnya menunjukkan bahwa seluruh patriot bangsa bisa bersatu dan bekerja sama untuk membangun bangsa yang besar ini. Perbedaan pendapat di kalangan purnawirawan bisa diatasi dengan jiwa korsa prajurit, sabta marga dan sumpah prajurit,
yang pernah mereka ucapkan saat masih berdinas aktif di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Yang pada intinya adalah kesiapsiagaan mereka untuk menyerahkan seluruh jiwa raganya bagi kedaulatan Republik Indonesia. Semoga setelah halal bihalal ini, seluruh purnawirawan TNI dan Polri bisa kembali bersatu untuk menghadapi gangguan asing yang merongrong kedaulatan RI. Halal bihalal ini sendiri dihadiri 1.000 lebih purnawirawan TNI dan Polri, termasuk sejumlah jenderal dari berbagai angkatan, serta keluarga TNI yang antara lain diwakili oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah putra dari mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pernah menjabat Menteri Pertahanan RI pada awal kemerdekaan dan aktif dalam memimpin perlawanan terhadap tentara Belanda. Men of our time.